Jadi menteri itu bukan karena pinter, karena hebat, tapi karena Allah mau saja. Baik tetap harus kepada pejabat, kepada orang kaya, pengusaha, tapi jangan terkagum-kagum. Kita simak surat Al-Hujurat ayat 13 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Nah, jadi tidak bisa merasa paling mulia karena rupa, karena pangkat, jabatan, tidak. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kalau ketemu orang, jangan kagum dengan topeng dunianya, karena dunia ini sesuka Allah dibagikan. Si fulan bagian jadi menteri. Jadi menteri itu bukan karena pinter, karena hebat, tapi karena Allah mau saja. Si fulan jadi jenderal bukan karena luar biasa, enggak, Allah mau saja. Si fulan jadi dokter, si fulan jadi insinyur, si fulan jadi pedagang. Tidak ada yang jadi kecuali karena Allah yang mau bikin jadi. Jadi kita jangan terkagum-kagum dengan topeng dunia, ya. Termasuk kekayaan, beres, udah beres pembagiannya. Mau kursus tengah mati, kursus wira swatma, mau kursus wirausaha, stakar kebab. Nah, yang penting mah bukan jadi orang kaya, yang penting jadi orang yang berkah rezekinya. Udah beres deh. Ada yang drum, ember, tangki, gayung, muk, cangkir, sloki, tutup salep, tutup PPO. Udah beres, tenang. Wah, gimana dong kalau saya kebagiannya tutup PPO? Gak apa-apa, yang penting di atasnya ada teko. Ngerti? Kalau rezeki saya cuma segini, nggak apa-apa. Yang penting di atasnya teko, muncul terus, nggak pernah kurang. Luber, mau ngasih makan santri, mau nyekolahin, mau ngeumrohin, mau ngehajiin, nggak kurang, ngocor terus. Paham? Pengen segede tangki, gak usah pengen segede tangki. Pertama mah belum tentu saudara tangki. Pengen apa yang sudah ditakarkan Allah tapi barokah. Jelas? Perlukah kita ingin jadi orang kaya?
Ragu-ragu gini. Kalau yakin begini, apakah saudara mau dimasukkan ke dalam neraka? Nah itu yakin. Maukah jadi orang kaya? Kaya apa? Kaya hati, kaya amal, kaya kebaikan. Kalau kaya harta mah nggak usah pengen, nggak penting. Tidak penting jadi orang yang banyak harta. Yang penting cukup. Kalau harta itu buat makan cukup, buat sekolah, buat beli rumah, buat ke Mekah, buat sedekah. Mau ngapain kaya ya? Masa buat makan kaya? Orang kaya belum tentu hidupnya merasa cukup, tapi orang yang cukup pasti cukup. Kaya lagi, dasar pengen. Tenang hadirin, kekayaan itu sepenuhnya milik Allah, dibagi, ditahan, diambil oleh Allah. Jangan kagum kepada orang kaya, ya. Jangan mau hanya gaul dengan orang-orang kaya. Semuanya titipan Allah. Baik tetap harus kepada pejabat, kepada orang kaya, pengusaha, tapi jangan terkagum-kagum, karena semuanya hanya titipan Allah. Ingat tukang parkir? Ingat nggak? Nah, coba diingat-ingat. Nah, udah. Walaupun banyak mobil, tidak sombong. Walaupun ganti-ganti, tidak takabur. Diambil sampai habis, tidak sakit hati, karena titipan. Relax saja. Jelas nih, ini penting. Karena salah satu di antara hikmah haji adalah pakai ihram, tidak terjebak oleh topeng. Haji itu pasti berihram, lelaki hanya 2 lembar saja, tidak boleh pakai yang lain-lain, tidak pakai penutup kepala, bahkan sepatu pun tidak ada tumitnya, penutup tumit, tidak boleh, karena di sininya jenderal pakai pangkat di ihram, karena di sininya profesor terus pakai toga, atau karena raja pakai mahkota, nggak diterima. Makanya selain kita ingat semua ini ciptaan Allah, kita tidak boleh terpesona kepada topeng, karena yang dimuliakan Allah adalah inna akramakum indallahi atqakum. Kalau ketemu orang soleh, orang yang yakin ke Allah, yang akhlaknya bagus, yang akidahnya benar, itu tuh yang kita sukai, karena mereka orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sesejurnya tadi itu Pak Riko, jangan suka dilarang memotret, enggak dilarang, enggak boleh ya. Paling juga begini, silakan memotret pada waktu ceramahnya selesai. Kalau diawali dengan dilarang tuh suka kurang nyaman ya. Saya tidak melarang, cuma suka jengkel kalau lagi ceramah sibuk motret, padahal lebih wajib mendengarkan ilmu. Boleh mendokumentasikan, boleh. Atau jengkel juga kalau ada orang yang sibuk aja mau ketemu, potret, mau apa? Orang mah minta didoain, minta dinasehatin, baru dipotret ya. Tapi ujung-ujung kau apa coba? Mungkin nanti ininya bisa jadi ria potretnya, betul? Seakan-akan kita udah tapi itu lebih lumayan dibanding
dipotret dengan yang suka berbuat maksiat dan bangga. Jadi kalau ketemu ulama, ustadz yang memang insya Allah mudah-mudahan terjaga, semoga menginspirasi diri kita. Ya.